Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Moms semuanya. Hari Kamis malam kita ketemu lagi di Kamis Romantis ya, dalam rangka bulan cinta. Mother and Baby akan berbincang-bincang dengan beberapa pasangan selebriti atau pasangan public figure yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat moms and dads dalam berumah tangga, atau mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat moms and dads dalam menjalankan rumah tangga. Wah, ini seru sekali nih, karena pada malam hari ini kita akan ngobrolin seputar menjaga romantisme dalam pernikahan. Buat moms and dads mungkin yang sudah sekian lama menikah, kayaknya masih gak sih kita romantisan sama pasangan kita? Iya apa enggak ya? Dan masih penting gak sih kita tuh romantisan sama pasangan kita? Nah, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat saya, dengan Meisya Siregar dan Baby Romeo. Kayaknya kalau kita tahu nih pasangan ini, apalagi Baby pencipta lagu yang lagu-lagunya dahsyat-dahsyat, wah ini pasti romantis. Nih kita langsung ngobrol sama Meisya dan Baby. Hai Meisya, apa kabar? Hai. Apa kabar, sehat Meisya? Alhamdulillah Ji, bertahan. Ini ya, di situasi Nah. apa namanya? Hai Baby. Hai. Nah, kenapa kita Mother and Baby memilih pasangan Meisya dan Baby? Karena kita tahu nih, pasti kan kalau kita lihat Baby Romeo, lagu-lagunya itu lagu-lagu cinta yang dahsyat-dahsyat, yang menyayat hati. Pasti dalam menjalankan pernikahan sekian tahun, udah punya anak remaja, anak ABG, sama satu anak balita. Ini pasti hari-harinya romantis. Nah, nanti akan kita bahas nih. Tapi Meisya dan Baby sudah menikah selama berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Wow, itu nggak sebentar loh, 16 tuh. 16 tahun tuh waktu yang cukup lama ya nggak sih? Nah, selama 16 tahun itu sebenarnya gini, kita kan tahu ya di awal pacaran tuh Baby tuh banyak menciptakan lagu-lagu yang bikin orang tuh meleleh, dan ini lagu-lagunya tentang Meisya. Nah, Baby, aku langsung to the point ya, pertanyaan pertama ya. Dalam menjalankan 16 tahun pernikahan, Meisya, emang Baby tuh selalu romantis ya hari-harinya ya? Akan lu tahu kayak gimana belakangan aja. Ini kan buat moms, Beb. Kalau aku sih, gue sih tahu, ya kan. Cuman kan pasti kan yang lagi lihat Instagram live kita tuh pasti gini, Baby pasti romantis banget. Hari-hari Meisya pasti tuh kayak dibuat selalu klepek-klepek. Bener gitu nggak, Meish? Nah, sebenarnya. ini gue yang jawab deh. Sebenarnya Zinji, kalau kita pakai standar romantis pada umumnya, cowok-cowok pada umumnya gitu ya. Sebenarnya Baby itu bukan termasuk tipe cowok yang romantis kalau menurut aku, karena Baby tuh gue nggak merasa dihujani dengan pujian gitu ya, nggak pernah dihujani dengan sesuatu yang berlebihan gitu. Mungkin orang di luar sana banyak yang ditreat sama suami dan juga pasangannya tuh misalnya bukain pintu gitu kan, terus misalnya lagi perlu apa gitu, lagi baru mau ngambil sendok belum diambilin udah diambilin gitu kan. Pokoknya tuh hal-hal yang kayak begitulah gitu. Nah, Baby tuh sebenarnya nggak tipe kayak gitu, tapi Baby tuh orangnya Gue nggak pencitraan, Ji. tapi Baby tuh orangnya spontan, Cindy, orangnya spontan aja. Jadi kalau misalnya memang dia lagi moodnya memang dia lagi pengen romantis, dia lagi pengen sweet, dia lagi pengen lembut gitu, dia bisa jadi cowok seperti itu. Tapi kalau lagi momen-momen yang memang nggak kepengen ke situ moodnya, ya udah dia rock and roll aja, Ji, gitu, gila-gilaan aja gitu. Jadi lebih ke apa adanya sih. Jadi tuh ternyata seperti itu ya, walaupun kita tahu lagu-lagunya Baby itu kan bener-bener, Feb,
lu tuh romantis banget ya, pasti itu kan pasti sering banget dong ya Baby dan Meisha tuh denger gitu, wah Baby ini pasti romantis banget, kata-katanya tuh puitis banget, pasti hari-hari Meisha ya paling enggak sering lah Meisha dihujani kata-kata puitis dan juga romantis. Nah sebenarnya kalau gitu jadi pengen tahu hal romantis apa yang pernah Baby lakukan yang buat Meisha tuh kayaknya langsung Beb nggak nyangka deh Beb gitu loh, apalagi ternyata ya buat moms nih jadi tahu ya Baby tuh ternyata walaupun pencipta lagu yang lagu-lagunya kata-katanya bikin menyayat hati tuh hari-harinya nggak romantis ya gitu. Apa yang Beb? Waktu ulang tahun Ya, aku 40 ya? Sebenarnya banyak lah. Kayak waktu itu gue gak ada rencana gitu ya. Nah emang gue males sih kan gak pernah gue rencanain Ji. Ya kayak misalnya gue tiba-tiba lagi jalan ke PS sama dia gitu. Waktu itu masih papa tuh gue ingat banget. Karena emang gak ada rencana apa-apa gitu loh. Tiba-tiba ya gue lewat toko jam misalnya gitu loh. Terus gue mampir, ya saat itu juga ya langsung kalau gue mau ya gue beli aja gitu loh. Nah terus bini gue marah-marah, ngapain kamu beli gitu. Udah gue ngomongnya gue cuma lihat-lihat doang kok gitu. Udah kamu ke bawah aja sama papa, dia ke bawah makan. Nah gue ditinggal di situ sendiri ya gue beli gitu loh. Nah terus kita lagi makan malam masih papa, ya udah gue kasih aja. Nah ngasihnya memang nggak pernah romantis gue. Kadang-kadang langsung gue taruh di kantongnya dia gitu loh. Itu romantis loh. Dia taruh waktu itu di tas, jadi gue nggak pas gue bongkar Iya, tas, taruh di tas. terus tiba-tiba ada kotak. Loh apaan nih? Loh kok kamu tadi mampir ke toko jam buat beliin aku, ngapain sih? Yang ada gue marahin Ji. Ngapain sih? Kan ada yang second. Tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun yang kemarin juga masih dapat Beb lebih murah dari ini gitu. Gue ngomel-ngomel Ji. Terus dia akhirnya bete, aku nggak mau lagi ngasih kejutan sama kamu, dia bete. Tapi kemarin yang paling itu romantis loh. Lu lihat IG bini gue nggak? Kemarin gue ngasih bunga. Oh iya, iya itu kan ternyata ada satu hal yang jarang dilakukan oleh Baby dan Meisha. Itu gimana ceritanya Beb akhirnya kepikiran ngasih bunga Beb? Kalau ngasih bunga itu dari jangan pacaran gue ngasih. Cuman yang nggak pernah seorang Baby Romeo lakukan adalah cara mengungkapannya gue dengan bahasa Batak. Iya itu justru di situ letak romantisnya, ya kan? Maksudnya kepikiran gitu loh. Jadi maksud gue ngerti loh Ji ya. Maksud gue tuh nggak mau sama yang lain-lain. Anti mainstream ya. Kalau orang lain kan pasti so Inggris ya kan, so Romeo banget gitu. Bener, Aduh, klise banget deh. Yang berpikir kayak begitu ada sejuta orang gitu loh. Nah, bener. Tapi yang berpikir kayak gue yakin cuma gue doang. Mana mau orang bela-bela gengsi lah mau ngasih istrinya bahasa Batak. Tapi justru gue enggak. Justru itu malahan yang mahal. Itu romantis banget sih Beb. Nah itu bikinnya gimana Beb? Itu gimana bikinnya? Itu kan gue mesennya kan sama saudara gue bingung kan, Beb nulis apa nih, apa ya gue bilang gitu ya udah deh lu nanti gue WhatsApp deh, gue bilang yang ditulis ya udah gue browsing aja dulu tuh bahasa Batak. Apa sih bahasa Bataknya kemarin? Aku mencintaimu selamanya dari kekasih abadimu. Belahan jiwamu gitu. Apa bahasa Batak keren sih? Tolong rohaku apa gitu ya? Iya, tolong rohaku. Tuho saleng lengna. From sirongkap nitondi. Nah ini sebenarnya Batak Toba Ji. Sementara gue tuh Bataknya Mandailing. Ya nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa yang penting usaha lah. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang penting usaha. Tapi kalau buat pasangan Baby dan Meisha, ini 16 tahun menjalankan pernikahan, lika-likunya banyak, apalagi sekarang ini kita lagi di masa pandemi, suntuk, ribet ya kan, dengan segala aktivitas yang kita lakukan semua di rumah aja. Punya anak remaja yang konfliknya juga udah asik ya nggak sih, lalu punya anak ABG, punya anak balita yang lagi seru-serunya dan lagi lucu-lucunya. Nah ini Meisha dan Baby tuh sebenarnya ngerasa nggak sih romantisme itu dibutuhkan juga dalam rumah tangga supaya perjalanan dalam menjalani rumah tangga itu tuh lebih terasa
apa ya, lebih terasa bisa dijalani dengan nyaman gitu loh. Ngerasa nggak sih? Iya, ngerasa banget karena apa ya, setiap hari itu jadi kayaknya hikmah di balik pandemi ini, Ji, mungkin kita merasa paling tahu anak-anak kita karakternya kayak apa, terus suami atau istri karakternya seperti apa. Tapi pandemi ini setuju. Kayak apa ya, ngebuka banget yang bener. dulu mungkin nggak tiap hari ketemu gitu ya, sekarang 24 jam ketemu. Dan kita tuh sekarang di rumah tuh dalam kondisi yang udah nggak bisa nutupin perasaan gitu loh, Ji. Ketahuan nih, baby berubah dikit, gue berubah dikit, Syabila, anak-anak semua berubah dikit. Jadi benar-benar hal-hal kayak gitu tuh bisa kepicu jadi menularkan. Jadi misal ada satu yang bad mood, jadi nyebar suasananya ke rumah. Vibe-nya kemana-mana ya jadinya. Iya, kalau gue lagi berantem sama baby tuh anak-anak udah tahu, Bunda kenapa sih misalnya. Misalnya Bunda kenapa sih sama Papa kok Bunda nggak makan bareng misalnya. Kok hari ini nggak sholat berjamaah bareng. Itu anak-anak gue tuh udah nanya gitu loh, Ji. Oke. Gue juga jawabnya yang jutek gitu kan. Nggak apa-apa, di bete aja sama Papa gitu. Papa nanti ngadu gitu misalnya anak gue. Jadi apa namanya, yang kayak begitu-begitu tuh pandemi ini tuh apa-apa jadi sensitif. Iya kan, karena kita terperangkap dalam situasi di rumah aja, lebih banyak beraktivitas di rumah aja, walaupun sesekali lah ada keluarnya gitu ya, tapi tetap lebih sensitif. Jadi akhirnya kita suami istri benar-benar belajar banyak hal banget di pandemi ini, yang mana akhirnya sekarang kita udah nggak mau lagi ya BP panjang-panjangin masalah, ya nggak sih? Iya, nggak ada gunanya. Terus sekarang yang kita hadapi, sekarang yang kita hadapin itu, Ji, sebenarnya kan ya apa ya, kita nih lagi perang gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi gitu loh. Apalagi ya amit-amit ya, kemarin ada sanak famili tiba-tiba yang sekarang ini udah klaster keluarga kan, terdekat tiba-tiba meninggal. Ya, artinya kita juga berpikir apa ya alhamdulillah lah kita masih dikasih kesehatan gitu ya. Besok kita bangun tidur, kita masih bisa bersyukur, main sama anak-anak segala macam. Ya itu aja. Jadi pandemi ini menurut gua saatnya semua pasangan maupun bukan pasangan ya, pribadi ya, untuk menghargai arti bersyukur lah gitu loh. Kebersamaan. Jadi kurang-kurangin deh baper-bapernya. Hal-hal kecil terus kurang-kurangin sensi-sensi yang nggak penting gitu ya, atau mengumbar amarah, mengumbar emosi. Kurang-kurangin deh, karena ya itu dia, nggak ngenakin banget karena kita tiap hari ketemu sama mereka lagi, tapi suasananya jadi nggak nyaman. Itu benar-benar nggak enak sih. Benar. Dan kita juga nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini kita masih akan terus berada dalam di rumah aja, mengurangi aktivitas di luar ya kan. Jadi ya masih panjang. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Shenia TR. Apa arti romantisme menurut Baby dan Meisha? Dan apakah romantisme itu harus selalu jadi bucin? Nah, menarik nih. Gila, bucin mah zaman kita pacaran ya, Ji. Sekarang kalau benar. jadi suami istri kayaknya bukan bucin kali ya, cuma lebih kepada ya posesif gitu. Mungkin suami yang posesif, nggak mau istrinya terlalu banyak berkegiatan di luar. Paling yang gue tahu sih kayak gitu. Cuma kalau ditanya apa arti romantisme buat aku, adalah romantisme itu sebuah aksi yang bisa menyenangkan pasangan. Jadi aksinya itu tidak perlu berlebihan, sesuai dengan karakter orang atau pasangan kita. Kemudian si penerima lawannya itu memberikan respon yang positif, dia merasakan bahagia walaupun mungkin caranya sederhana gitu loh. Jadi menurut gue romantisme nggak perlu diartikan dengan sesuatu yang wah harus bunga, harus berlian, harus barang-barang mewah, harus liburan ke luar negeri apa segala macam. Kadang-kadang buat gue romantisme itu adalah ketika, contohnya nih, hal simple. Gue misalnya merasa paling romantis di treat sama Baby adalah ketika dia mengimami gue sholat, terus gue salim sama dia, terus begini, terus Baby cium jidat gue. Nah itu menurut gue setuju. menurut gue itu dalam banget. Jadi
tiap orang kayaknya punya apa ya, punya standar yang beda-beda. Buat gue hal-hal Betul. kecil itu justru yang romantis gitu. Kalau menurut Oke. kamu apa? Kalau buat baby, Kalau gue sih tetap ya, dari dulu sampai sekarang gue nggak berubah mengartikan romantis itu. Menurut gue ya pribadi ya, gue seneng yang spontan gitu. Karena harga sebuah romantisme untuk pasangan, terutama pasangan yang paling spesial di hidup kita, itu menurut gue nggak seru aja kalau direncanakan gitu. Itu harus spontan ya. bener spesial gitu loh buat di kita gitu loh. Bahkan kita pun nggak bisa meng-create itu gitu. Jadi Iya sih. datangnya itu sebuah anugerah ke kita yang memang kita langsung kasih ke dia gitu loh. Dan cuman dia seorang gitu loh yang ngerasain ya. Kalau gue sih dari dulu kayak gitu. Betul. Gitu. Iya sih. Setuju sih. Spontanitas itu kayak nih sedikit gue cerita ya. Jadi karena kebetulan moms, aku baru abis dari road trip, yang nyetir kan suami gue nih ya, suamiku yang nyetir nih selama ya sekitar 8 jam sampai Jakarta. Dia tuh capek banget. Iya, dia capek banget. Terus akhirnya dia mau tidur, tapi kan badan pasti pegel-pegel kan ya. Akhirnya mendadak gini, kamu mau aku pijitin nggak? Emang kamu bisa pijit? Selama ini memang aku tuh nggak pernah mau mijit, udah dia aja yang jago mijit, biarin aja dia. Jadi gue tuh diem-diem aja sebenarnya bisa mijit. Udah nggak apa-apa, rebahan, sini aku pijit, ditaruhin oil gitu supaya badannya enak. Terus aku pijit segini, kamu ternyata bisa mijit ya diem-diem. Iya, emang nggak pernah mau aja. Jadi diem-diem, ternyata bisa mijit gitu loh, karena nggak mau aja suruh mijit tadinya gitu. Tapi memang mungkin hal-hal spontanitas kayak gitu ya Beb, yang dibutuhkan juga dalam rumah tangga, ya nggak sih Beb? Iya, itu kan yang lo kasih ke Aryo tanpa lo sadarin, itu kan spontan lo gitu loh. Nah itu meaningnya buat Aryo, itu pasti dia happy banget gitu loh, bahkan dia kenang gitu loh. Iya sih, ya benar banget. Nah itu dia tuh yang dicari adalah spontanitas yang mungkin juga moms bisa cari ini sendiri. Spontanitas apa, kayak diam-diam sebenarnya moms pasti punya kayak bisa masak apa, bikinin kayak buat pasangannya, pasti pasangannya senang, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ini ada pertanyaan nih, ini pertanyaan seru nih, kita jadi pengen tahu nih dari Kartika_37. Pernah nggak sih Mbak Meisha dan Mas Baby berantem sampai parah banget? Sering. Enggak, parah banget. Parah banget itu kayak parah gimana? banget. Parah banget. Nah, mungkin Gimana? definisi Kalau parahnya tuh sampai mungkin diem-dieman lama yang biasanya nggak diem-dieman, atau mungkin sampai ya yang satu tidur di kamar anak, yang satu di kamar. Kadang-kadang kan ada juga yang kayak gitu, kalau yang sampai parah banget tapi mungkin sehari nggak tidur bareng gitu. Nah, kalau Misha sama Bibi pernah nggak sih? Dan separah apa gitu? Dia pernah pas marah sama gue, dia memang ketiduran di kamar anak. Cuman gue pindahin malamnya. Kayak gitu. Cuma Cuma apa ya, kita tuh berantem hampir tiap hari, argumen aja Sinji, kayak misalnya ada perbedaan pendapat, atau misalnya kita lagi ngobrol terus tiba-tiba ngomongnya ngegas sih, biasa aja dong gitu. Bikin berantem. Tapi kalau dilihat dari berantem-berantemnya orang yang misalnya pecah-pecahin piring, kabur dari rumah, terus kabur dari rumah, ya balik ke rumah orang tua, atau apa deh gitu, hal-hal yang kayaknya pernah terjadi di rumah tangga orang. Alhamdulillah sampai 16 tahun ini nggak pernah. Jadi paling parah itu adalah kita berantem diem-dieman 2 hari ya Beb. Paling 2 hari diem-dieman. Paling lama 2 hari. Dia udah ngajak ngomong, terus gue yang masih males kan, perempuan kan gitu kan, kadang-kadang kalau lagi sebel kan udah diem gitu, terus gue diem aja di kamar anak. Terus akhirnya sampai ketiduran. Terus ujung-ujungnya dia pindahin. Udah dong sayang marahnya, jangan dong, aku males nih kayak begini, nggak enak nih suasananya. Udah dong. Iya. Jadi benar-benar nggak enak sih, berantem tuh nggak enak banget. Setuju. Rasanya tuh nggak enak. Jadi mendingan, ya kalau berantem sama teman mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau berantem sama pasangan kayaknya gimana gitu. Iya. Kita setuju. Bilang kita nggak perlu dia sekarang, tapi perlu gitu kan. Kadang-kadang mau nyampein isi hati yang paling kecil aja kita ngomongnya ke pasangan gitu kan. Iya, betul. Nah, tadi cuma ngomong punggung ke pasangan.
Hal kecil ya, padahal bisa garukin sekalian. Oke, nah Baby Meisha, tadi kan kita juga udah sempat menyinggung soal menjaga perasaan dan menjaga suasana hati. Bukan cuma sesama pasangan, tapi juga tentunya seluruh anggota keluarga. Nah selama masa pandemi ini, di mana kita tuh terus-terusan berada di rumah aja, anak-anak juga di rumah aja. Gimana caranya Meisha dan Baby menjaga hati dan juga menjaga perasaan supaya istilahnya tuh vibe atau apa ya, hawa di rumah tuh situasinya tetap enak. Itu gimana? Karena kan pasti kan kayak Meisha Baby punya anak remaja yang apalagi perempuan. Ada mood swingnya ya nggak sih Beb ya kan gitu, yang tempo-tempo dicolek nggak mau, tapi kadang diajak bercanda mau gitu. Belum lagi anak preteen atau anak ABG yang lagi pencarian jati diri ya kan, plus punya anak balita laki-laki yang hobinya lompat-lompat jadi Spider-Man. Nah ini gimana tuh menjaga suasana di rumah supaya tetap adem gitu loh di tengah suasana, kadang-kadang kita panas hati ya, bosen di rumah soalnya kan. Iya. Mungkin dengan menurunkan ekspektasi aja sih Nji. Karena masalah itu akan timbul ketika kita naruh standar tinggi di rumah. Misalnya pengen rumah tiap hari rapi, pengen tiap hari atau kelihatan genah gitu, ngelihat anak dikit, selordah dikit terus ngomel. Jadi pemicunya tuh sebenarnya adalah sikap-sikap anak yang memang kadang-kadang suka out of control gitu loh. Tapi ketika kita udah nurunin standar, akhirnya ya udahlah, kalau misalnya rumah berantakan juga ya udah berantakin aja dulu, nanti anak-anak udah selesai main, udah rusuhnya udah pada capek, baru tinggal diberesin. Jadi kayak nggak bisa menuntut banyak lagi pandemi ini, karena harus lebih banyak memahami anak-anak yang memang rilisnya itu adalah mereka nggak bisa teriak di luar rumah, atau mereka nggak bisa bilang aku yang di rumah, aku mau refreshing ke mall, nggak bisa. Bun, aku suntuk di rumah, aku kesel ngelihat Bambang tiap hari gangguin aku mau main aja misalnya nonton bioskop, udah nggak bisa dilakuin. Jadi benar-benar keluar emosinya semuanya di rumah. Jadi yang paling penting kita orang tua sih sebenarnya adalah yang memahami anak dulu gitu loh. Nanti anak-anak juga mulai nih memahami orang tuanya juga, ketika misalnya baby lagi nggak perhatiin, lagi nggak paying attention sama anaknya gitu loh, atau bundanya yang lagi sibuk main handphone karena kerjaan dengan tanaman gitu kan. Jadi Bambang hampir jadi tanaman kemarin. Kenapa ditanam di pot jangan-jangan? Bambang diem di samping pot. Bunda, Bambang jadi tanaman aja deh gitu. Terus dia gini di samping jadi pura-pura jadi apa ya? Jadi kita sama-sama memahamin aja sih Nji, apa yang disuka sama anak-anak, apa yang nggak disuka sama anak-anak juga gitu. Oh iya, jangan bikin bunda sama papa marah deh gitu. Jadi lama-lama tuh pandemi ini tuh kita jadi terlatih loh. Jadi kayak benar-benar setuju. Kayak liburan jangka panjang gitu loh, benar-benar kelatih banget sih yang namanya empati, simpati, jadi lebih tenggang rasa gitu. Jadi saling menghargai, itu kelatih banget gitu. Oke. Nah, Moms, Meisha dan Baby ini dua sahabat saya ini tuh adalah sebelum masa pandemi ya, termasuk pasangan yang kadang suka dinner di luar, membawa keluarga untuk jalan-jalan ke mall gitu. Lumayan banyak aktivitas keluarga yang sering dilakukan di rumah. Karena kan mengingat punya anak ABG itu kan nggak betah di rumah ya kan. Nah di masa pandemi ini pasangan Meisha dan Baby itu termasuk pasangan yang jarang sekali keluar rumah. Benar-benar bisa dihitung keluar rumahnya. Kecuali untuk bekerja ya kan. Selebihnya itu tuh benar-benar banyak banget aktivitas, lebih banyak tuh semuanya dilakukan di rumah. Kayak bener-bener jadi tuh kita ngerasa emang masa pandemi ini tuh kita kayak di reset, kayak dibikin jadi punya kebiasaan yang baru dan berbeda. Nah, Meisha Baby, gimana caranya nih membuat menjadikan kebiasaan baru ini atau bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini yang jadinya jarang bisa keluar rumah? Karena kan Meisha Baby kan dulu kan sering banget maksudnya jalan-jalan ke mall lah, atau sekedar cuma buat pergi dinner kah, atau lunch kah, atau ya cuma nonton bioskop. Meisha dan Baby adalah pasangan yang seneng banget nonton film. Nah begitu pandemi kan semuanya
gak bisa dilakukan. Gone. Itu gimana tuh adaptasinya? Yes, gone, bener. Udah gone, setuju. Adaptasinya pastinya pelan-pelan sih, Ji. Awal-awalnya tuh waktu pandemi awal pasti ada rasa nggak terima atau sulit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang kita bisa bilang udah setahun ya. Udah setahun kita pandemi, kok kayaknya udah di titik yang nyaman sih. Udah benar-benar nyaman di rumah. Kadang-kadang kita suka ngobrol, aku bilang sama baby, Beb, gila ya, dulu tuh kita seminggu 3 kali loh ke mall. Setiap malam minggu, hari Sabtu atau Minggu pasti nonton bioskop. Kadang-kadang bioskop maraton. Jam 9 nonton, midnight nonton juga. Gila gitu. Itu benar-benar sering banget gitu loh, benar-benar sering. Tapi begitu pandemi ini, akhirnya kita mengadap dengan membawa suasana yang kita suka dulu dengan pindahin aja di rumah gitu loh. Jadi misalnya nonton sekarang, aduh you name it deh, lo mau nonton apapun sekarang ada gitu ya. Bisa. Nonton film apapun gampang. Udah selesai urusan nonton. Mau belanja online sekarang ternyata bisa. Tinggal udah e-commerce semuanya merajalela. Terus apalagi kebiasaan kita, kita seneng liburan. Nah ini baby rasanya dia membuat karangan-karangan bebas sehingga suasana di rumah tuh seperti layaknya liburan. Dia liburan. Beli tray yang floating tray yang kayak tapi halu tapi nanti piringnya dipakein nasi padang, nggak nyambung kan Ji, kalau di hotel kan perut platter. Kalau dia nasi pakai telur pakai padang, nggak nyambung. Tapi ternyata hal-hal yang kayak begitu tuh bikin anak-anak tuh papa seru. Nanti kita foto-foto pakai aksesoris pantai lah, pakai kacamata. Terus kita beli apa tuh Beb? Perahu banjir. Perahu banjir dia beli floating. Iya. Gitu. Dia beli, terus beli apa lagi sih kamu? Pokoknya apapun yang dia speaker buat outdoor. Biar ada suasana kayak di Bali kalau di beach bar, bean bag dia beli. Iya. Jadi benar-benar supaya kalau anak-anak boring, kebetulan anak-anak memang suka olahraga gitu kan. Jadi supaya nggak bosan ngeliat kolam renang gitu melulu. Oh ternyata ada yang bisa dimainin gitu loh. Gitu. Jadi memang situasi di rumah yang dirubah ya. Oke, kita tutup obrolan kita pada malam hari ini dengan satu pertanyaan yang menarik banget dari BD Pipit Sulistiowati. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga perasaan intim terus berlangsung terus berlanjut sepanjang hari? Nah, mungkin kali gini, kita juga tahu ya, setelah mungkin menjalankan pernikahan setelah sekian lama, rasa hambar itu mungkin mulai terasa, atau mungkin kayak mulai ada rasa jenuhnya, apalagi selama 1 tahun ini, benar-benar di rumah, ya dia lagi, benar-benar gak ada breaknya kan kita ketemu, karena kan mungkin sebagian besar pun pekerjaan juga dilakukan di rumah. Gimana tuh supaya perasaan intim, perasaan cinta, terus benar-benar emang istilah tuh jadi gak ada bosennya gitu loh. Ala Baby dan Nesha. Iya, yang pasti sih semua pasangan kayaknya needs effort banget untuk bisa membuat hubungan itu tetap on fire gitu loh. Jadi bohong banget yang namanya 16 tahun pernikahan atau 5 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun pun kalian menikah nggak ada ketemu yang namanya titik jenuh, itu bohong. Nggak mungkin nggak. Pasti ada yang namanya titik jenuh karena kesibukan, karena rutinitas, karena orangnya itu aja dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah gimana mensiasati supaya tetap ser-seran gitu loh, tetap betul, intimate ya kan, tetap dipegang tuh aduh geli gitu ya. Itu harus ada harus ada kerjasama dua-duanya. It takes to tango gitu. Harus ada korban salah satu. Korbannya yang satu harus, gua mau dimin rambut gua. Enggak, bukan. Kayak tanaman itu loh, Min. Monsteramin dia. Oke. Jadi biar beda ya. Yang namanya membuat hubungan itu tuh jadi intimate. Misalnya contohnya adalah kita sering malam-malam tuh berduaan, anak-anak udah pada tidur, kita bikin sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya apa nih ritual-ritual apa sih yang
penasaran kita bisa pakai kostum kah, atau baby nge-request sayang kamu pakai ini dong, lingerie-nya pakai ini, underwear-nya pakai ini, apa segala macam. Itu tuh ternyata gila ya. Celana kelinciku mana? Itu lah. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi itu perlu banget. Jadi jangan malu. Terus lucunya gue minta lagi sama dia, sayang aku mau cari yang lucu-lucu di Tokped. Gue bilang, ngapain kamu kan cowok? Katanya, aku gak seneng loh cowok yang aneh-aneh gitu, dia bilang. Ya, gitu tuh nggak apa-apa dilakuin untuk variasi dan juga untuk apa ya? Ya untuk sesuatu yang menyenangkan Ya, pasangan. Setuju. Itu penting banget, harus. Toh sama pasangan sendiri ya kan? Iya. Halal. Tuh jadi langsung pada nanya celana kelinci Om Baby. Kalau aku ke rumah Mesya, gue mau tahu ya Mes ya, kasih lihat ya Mes. Nah, lu bisa tuh nanti aja deh memang. Celana kelinci ya. Mesya Baby. Aduh kelihatan. Dia juga sambil nonton lagi live Instagramnya. Mesya Baby, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Terima kasih juga udah sharing kisah romantismenya pasangan The Romeos ini. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Bye, sehat-sehat ya. Dah. Seru ya Moms ya mendengarkan ceritanya pasangan Mesya dan Baby. Nah ternyata memang romantisme itu harus selalu dibangun. Dan gimana caranya? Kayaknya bisa diobrolin deh sama pasangan kita. Kamis Romantis akan kembali lagi minggu depan di jam 7 malam. Nantikan siapa pasangan yang akan kita ajak ngobrol. Terima kasih buat Moms semuanya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Moms.